Cek dulu. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Semoga dalam keadaan sehat karena ini katanya pandemi COVID ya dengan varian baru sedang naik daun lagi di Indonesia. Jadi semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kemudian perkenalkan nama saya Albertus Gusto Nugroho. Saya yang akan menjadi moderator di kegiatan malam hari ini, Kampung Educate Certified Crash kelima. Ini sebenarnya masih rangkaian, kita masih akan membahas tentang AWS atau Amazon Web Service, terutama tentang sertifikasi di AWS. Kemudian untuk yang malam ini, kita akan membahas tentang AWS Certified Solution Architect. Kalau yang eh, kemarin, yang minggu ya, hari Minggu kita sudah membahas juga tentang AWS Certified Cloud Practitioner. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang AWS Certified Solution Architect. Nah, kemudian sambil menunggu teman-teman yang lain, karena biasanya teman-teman tuh kadang datangnya di pertengahan gitu ya. Jadi kita mulai saja supaya nanti eh, waktu untuk diskusinya semakin banyak seperti itu. Nah, kemudian malam hari ini kita nanti akan dibersamai oleh teman saya, ini Dava Sabit Murtada, nanti biar berkenalan sendiri. Jadi kemarin sempat heboh ya di Cloud Day karena ketemu dengan presidennya, wakil presiden ya, Iya, Wakil Presiden. wakil presiden dari AWS. Jadi sempat ngobrol gitu. Mungkin nanti bisa cerita juga kenapa kok bisa sampai ketemu gitu ya. Selain tentang sertifikasi. Nah, kemudian tujuan dari webinar ini adalah untuk memperkenalkan berbagai sertifikasi yang ada gitu. Karena mungkin teman-teman selama ini lebih kenal dengan sertifikasi dari BNSP gitu ya. Mungkin ke depannya kita juga akan membahas itu juga. Akan ada sesi tersendiri tentang apa sih perbedaan dari sertifikasi BNSP dengan sertifikasi global gitu ya. Jadi kita nggak hanya AWS saja, tetapi ada Microsoft, ada Google dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk malam ini kita akan membahas tentang AWS Certified Solution Architect. Nah, kemudian mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Waktu sepenuhnya saya kasih ke Dava. Monggo silahkan. Baik, izin saya untuk menampilkan PowerPoint dulu. Baik, oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Albertus Dusutyo Nugroho selaku eh, sebagai founder dan CEO dari Rampung Edu sekaligus partner saya di Sagasitas. Eh, di sini saya rasa terhormat bisa diberikan kesempatan untuk sedikit sharing terkait sertifikasi AWS Solution Architect Associate atau mungkin lebih untuk yang versi yang terbaru yaitu adalah SAA C03. Nah, di sini saya akan eh, sedikit untuk mungkin sebelum nanti kita lebih fokus pada apa namanya sebelum lebih detail pada sertifikasinya mungkin saya akan sedikit membawa kepada beberapa topik ya mungkin seperti kayak cloud computing secara general gitu lalu terkait AWS itu sendiri seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Baik, nanti barangkali jika dalam penyampaian materi mungkin ada sedikit yang apa ya merasa terasa seperti kayak apa ya kurang jelas atau mungkin ada sesuatu materi yang terlompat seperti itu mungkin silahkan bisa langsung disampaikan saja baik secara langsung atau mungkin bisa melalui kolom chat seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dava Sabit Murtada dan di sini saya merupakan master trainer dari Yayasan Sagasitas Indonesia, yang mana saya berfokus di bidang sebagai AWS Cloud Trainer. Lalu selain itu juga saya
merupakan founder dan CEO dari Stella Cyber atau startup yang berfokus pada bidang pelatihan di niche cybersecurity. Seperti itu. Mungkin silahkan bagi teman-teman atau kakak-kakak semua yang ingin bisa apa ya berkenalan dengan saya lebih lanjut atau istilahnya get in touch gitu ya. Itu silahkan bisa scan kode QR yang ada di bawah. Seperti itu. Untuk sertifikasi, mungkin kalau misal kita bandingkan dengan Mas Salman ya, yang mengisi pada get certified yang keempat sebelumnya, itu mungkin dia ada satu lagi ya, yaitu adalah AWS Cloud Practitioner Essential. Nah, itu adalah sertifikasi AWS yang dia tingkatnya adalah fundamental ya. Jadi, eh, kalau kita bandingkan dengan yang akan kita bahas di sini, itu mungkin bawahnya. Jadi, itu adalah sertifikasi yang lebih merangkuk pada ranah yang lebih umum seperti itu. Nah, di sini nanti kita juga akan bahas juga untuk perbedaannya dengan Solution Architect Associate yang saat malam ini kita akan bicarakan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini sebagai pemateri saya akan eh, apa ya? Untuk agendanya yang pertama adalah saya akan bawa kepada pengantar Amazon Web Service. Jadi ya nanti kita akan lebih berkenalan terkait AWS ya mungkin barangkali bagi teman-teman yang masih baru gitu terutama di bidang teknologi cloud computing. Nah itu apa sih AWS itu dan apa kaitannya dengan teknologi yang ada saat ini seperti itu. Nah lalu selanjutnya adalah pengantar cloud computing. Jadi cloud computing mungkin beberapa mungkin masih ada yang sedikit bagi teman-teman yang mungkin baru gitu ya. Nah mungkin masih sedikit merasa kayak apa namanya masih asing gitu dengan istilah cloud computing. Nah nanti kita akan bahas. Nah setelah itu nanti kita akan masuk kepada bagian manfaat ya, alasan dan manfaat dari bersertifikasi di AWS. Nah lalu terkait sertifikasi AWS itu sendiri dan nanti kita fokus pada eh, SAA CNO3 atau AWS Solution Architect Associate. Nanti sisanya kita akan gunakan untuk diskusi seperti itu. Baik, mungkin biar kita bisa lebih efisien untuk yang di akhir, kita langsung masuk saja. Nah, eh, AWS ya mungkin bagi teman-teman semua itu mungkin kebanyakan sudah pada tahu ya dekat AWS. Nah, bagi yang belum, nah itu saya kenalkan. Jadi AWS atau Amazon Web Service itu merupakan anak perusahaan dari Amazon. Jadi mungkin kita kadang-kadang sering tertukar gitu ya antara Amazon maupun AWS gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya AWS dan Amazon itu berbeda, walaupun sebenarnya cukup berkaitan ya, tapi berbeda. Yang mana Amazon ini dia adalah sebuah eh, bisa dibilang sebagai e-commerce gitu ya, perusahaan yang berfokus di bidang penjualan secara elektronik gitu. Nah, mungkin kayak versi lokalnya adalah seperti kayak Tokopedia atau mungkin Shopee, Lazada dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau Amazon ini dia lebih pada skala yang multinasional. Jadi kita bisa ya istilah sederhananya kayak pesan online barang online dari luar atau istilahnya kayak impor gitu. Nah, sedangkan kalau AWS ini dia adalah anak perusahaan dari Amazon yang mana dia memiliki fokus pada penyediaan layanan infrastruktur cloud computing. Jadi apa namanya? Ya, anak perusahaan ya. Nah, mungkin anak perusahaan lain yang mungkin teman-teman ketahui itu adalah Amazon Prime. Nah, yang mana kalau Amazon Prime itu dia penyedia layanan streaming atau mungkin kayak ya penyedia film gitu ya, film serial, serial dan lain sebagainya. Mungkin kayak ya sejenis kayak Netflix, Netflix dan lain sebagainya. Nah, itu di malam hari ini kita akan berfokus pada AWS seperti itu. Nah, mungkin ada baiknya jika sebelum kita lebih mendalami pada sertifikasinya, kita coba untuk bicarakan apa sih bidang yang sebenarnya jadi apa istilahnya fokus dari sertifikasi tersebut. Nah, fokus pada sertifikasi di uh, Solution Architect Associate atau mungkin bisa dibilang sertifikasi di AWS secara umum itu adalah fokus pada bidang cloud computing. Nah, mungkin saya rasa banyak yang sudah tahu ya terkait cloud computing, tapi akan saya jelaskan lagi. Cloud computing berdasarkan definisi ya adalah layanan komponen IT secara on demand yang dapat diakses dimanapun melalui internet dengan biaya pay as you go. Nah, mari kita sedikit untuk
pecah-pecah beberapa apa ya pada highlight yang ada di sini ya, yang warna hijau ya. Nah, mungkin untuk pertama layanan komponen IT. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi kita ketahui bahwasannya komponen IT itu kan cukup banyak. Dalam artian eh, mungkin beberapa yang kita ketahui secara umum misalnya adalah kayak penyimpanan, ya storage gitu, atau mungkin database dan juga komputasi untuk seperti server dan lain sebagainya. Nah, layanan komponen IT ini sebenarnya dulu, kalau dulu, ya mungkin sekarang juga masih diimplementasikan, itu semua serba fisik. Dalam artian baik yang untuk skala penggunaan pribadi maupun untuk yang sekelas perusahaan, itu mereka membutuhkan peralatan-peralatan fisik yang istilahnya komponen IT yang istilahnya mereka harus beli dari awal gitu ya. Mungkin kalau kita ambil contoh yang istilahnya bersifat pribadi, misalnya adalah kayak untuk penyimpanan gitu kita menggunakan yang namanya flash disk gitu ya, atau mungkin hard disk. Nah, di situ eh, kita mungkin harus menebak-nebak dulu ya untuk ukurannya berapa ya. Misalnya kita butuhnya 64 GB, tapi ternyata pas kita beli akhirnya beberapa saat sudah lumayan lama, beberapa tahun bahkan ternyata yang kita pakai maksimal mentok sampai 20 GB gitu misalnya. Nah, itu kan ada semacam kayak ternyata tidak sesuai dengan perkiraan gitu. Nah, itu adalah terkait komponen IT ya. Dan itu mungkin contoh kecilnya aja seperti kayak flash disk ya. Nanti ada yang mungkin lebih seperti kayak yang lebih kelasnya yang lebih seperti perusahaan itu mungkin ada yang namanya server, database, lalu ada kayak untuk peralatan networking dan lain sebagainya itu adalah komponen IT juga. Oke, lanjut. Lalu yang kedua adalah on demand. Nah, kenapa kok cloud computing merupakan layanan komponen IT yang sifatnya on demand? Nah, on demand ini apa? Jadi, simpelnya itu on demand adalah bisa diakses eh, sesuai keinginan gitu ya. Nah, dalam artian kalau semisal mungkin kita ketahui kalau eh, apa ya, kalau semisal kayak flash disk gitu ya, itu kan kita kan apa istilahnya setelah kita beli maka kita bisa akses selamanya gitu ya. Tapi kalau semisal kita ternyata sudah nggak butuh, ya barang tersebut tetap ada Mas Yan. Nah, berbeda kalau dengan konsep on demand, di mana kalau semisal kita butuh, kita bisa sediakan, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika kita sudah nggak butuh, nah kita bisa hapus. Atau mungkin kalau sekedar kayak lebih sedikit itu ya, kebutuhannya, nah itu kita bisa kurangi. Nah, itu adalah on demand. Nah, di sini nanti akan lebih terlihat ya untuk manfaat dari on demand ini. Oke, lalu yang selanjutnya adalah melalui internet. Nah, perlu kita sadari bahwasanya yang namanya internet itu istilahnya bisa dibilang sebagai istilahnya kayak apa ya, asal mula dari teknologi yang kita rasakan saat ini. Termasuk salah satunya kita bisa ya saya bisa memberikan sharing materi terkait AWS-SAA ini menggunakan aplikasi Zoom itu merupakan salah satu buah dari internet seperti itu. Nah, di cloud computing itu yang merupakan juga basis dari aplikasi seperti Zoom ini. Nah, itu bisa dibilang sebagai memiliki bisa dibilang sebagai apa ya? Dasarnya itu adalah internet seperti itu. Jadi untuk internet ya mungkin kita bisa ketahui ya, kalau keuntungannya adalah kita bisa akses dimanapun gitu ya. Kita mau di luar kota, mau di daerah desa dan lain sebagainya itu kita bisa akses. Nah, cuman kalau kita sadari juga, nah itu internet itu juga memiliki memiliki kelemahan ya, yaitu adalah maaf, maksudnya cloud computing atau mungkin teknologi pada umumnya yaitu memiliki kelemahan di mana kita jadi lebih dependent atau istilahnya lebih bergantung pada internet. Jadi eh, apapun kepentingan kita, kalau semisal ternyata pas kita mau akses tapi ternyata malah nggak ada internet, ya kita nggak bisa seperti itu. Nah, itu adalah salah satu mungkin drawback ya, bukan drawback ya. Istilahnya kayak setiap teknologi itu pasti ada keuntungan, ada juga kelemahannya seperti itu. Nah, cloud computing juga sama. Dalam artian kita bisa mengakses semuanya itu secara jarak jauh gitu ya, secara remote. Nah, tapi kita juga otomatis dependen dengan yang namanya internet seperti itu. Jadi kita harus memastikan untuk bisa mendapatkan akses yang sangat yang maksimal itu kita harus memastikan internetnya lancar seperti itu minimal. Nah, oke, mungkin saya lanjut aja dulu untuk di paragraf yang bawahnya. Internet disimbolkan dengan awan. Simbol awan dipakai karena merepresentasikan keberadaan data kita yang ada di suatu tempat di luar sana, mengambang, melayang, nirkabel, tersedia di mana saja dan kapan saja ketika kita membutuhkan. Nah, ini sebenarnya juga cukup relate dengan apa barusan yang kita eh, bahas. Nah, yang mana internet itu
ya namanya cloud computing ya itu dasarnya adalah dari kata dasar cloud ya artinya awan itu ya. Nah, awan di sini mewakili dengan internet. Nah, sebenarnya kenapa kok internet ini dianalogikan sebagai awan? Nah, kita perlu ketahui bahwasanya internet itu merupakan kumpulan dari yang namanya jaringan atau koneksi ya, connection gitu ya. Connection itu apa? Nah, itu misalnya adalah kayak eh, misalnya contoh sederhananya adalah kayak kalau saya mengirimkan pesan kepada Mas Tuhu gitu ya. Nah, itu berarti saya mengirimkan data. Mengirimkan apa namanya? Istilahnya menjalin sebuah jaringan gitu ya. Nah, mana antara HP saya dengan ya, Mas Tuhu itu akhirnya terkoneksi. Nah, internet itu apa? Internet itu adalah istilahnya gabungan dari semua koneksi yang ada di dunia ini. Jadi kita kalau misal kita punya koneksi dengan apa ya macam-macam ya kan kita punya YouTube, punya akun WhatsApp, punya Instagram dan sebagainya. Nah itu semua adalah koneksi. Dan itu pun juga di istilahnya dikalkulasikan dengan seluruh pengguna di dunia. Nah itu kemudian menjadi internet. Nah, saking banyaknya koneksi ini dan kemudian data-data yang dikirimkan juga banyak banget kan otomatis. Bayangkan aja dalam satu detik itu mungkin bisa ada miliaran data yang saling hilir mudik gitu ya. Kita kirim pesan, kita order sesuatu, atau mungkin kita download sesuatu, itu semua adalah pertukaran data. Nah, semua data-data tersebut itu saking banyaknya itu, dan kita juga nggak tahu, nggak bisa melihat secara menggunakan mata nggak bisa melihat. Dan ini semua itu seakan-akan kayak melayang di langit gitu ya. Jadi ibarat kayak mengumpul di langit gitu dan ya saking banyaknya jadi kayak menggumpal gitu ya. Nah, itu kemudian kita seakan-akan bisa mengambil eh, semuanya dari langit sana. Jadi ini mungkin sedikit ya maaf mungkin kalau penjelasan saya sedikit agak agak aneh gitu ya. Tapi intinya kita bisa asumsikan bahwasanya data-data yang sangat banyak tersebut eh, itu apa ya? Semua itu saling terhubung di langit sana. Dan saking banyaknya kita bisa analogi sebagai awan seperti itu. Nah, mungkin kalau misal nanti eh, ada teman-teman yang mungkin punya analogi yang lebih keren, nah, silahkan bisa disampaikan gitu ya. Nah, oke. Mungkin sedikit menjelaskan lagi untuk yang highlight ya. Nah, oke, internet. Oh ya, mungkin sudah saya jelaskan ya. Internet disimpulkan dengan awan ya, seperti itu. Lalu merepresentasikan keberadaan data. Nah, yang mana itu mengambang, melayang, dan nirkabel. Jadi, ya itu berbeda dengan zaman dulu, di mana yang namanya jaringan itu istilahnya literally menggunakan sebuah perantara fisik gitu ya, kayak misalnya kabel telepon atau mungkin kabel apa namanya eh, LAN dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang eranya adalah wireless gitu. Jadi kita bisa bertukar data tanpa harus menggunakan perantara kabel lagi seperti itu. Dan itu kita bisa akses dari mana aja. Nah, itu adalah internet begitu. Nah, baik. Lalu apa sebenarnya kaitannya dengan cloud computing dengan yang dimiliki oleh AWS seperti itu? Nah, oke. Nah, jadi di AWS ini mereka tuh sudah menyediakan bisa dibilang ratusan ya bahkan layanan-layanan yang istilahnya bervariatif. Yang mana variasi ini tuh kemudian istilahnya menjadikan perusahaan dari berbagai industri itu bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, sebut aja kayak pemerintah gitu ya, atau mungkin perusahaan yang sifatnya kayak untuk penjualan produk gitu ya, kayak bahkan seperti kayak Tokopedia itu pun juga menggunakan apa namanya AWS. Nah, bahkan juga sampai kayak sekelas rumah sakit. Nah, itu kan berarti kan kalau semisal jenis industrinya aja sudah berbeda seperti itu, nah itu kan berarti kan untuk aplikasi-aplikasi untuk sumber daya IT-nya itu kan juga istilahnya sedikit lebih terkhusus kan. Nah, di AWS ini semua itu sudah disediakan gitu. Sederhananya seperti itu. Karena ya dengan kita mengetahuinya, dengan kita mengetahui layanan-layanannya, nah itu kita bisa eh, ya harapannya kita bisa dapatkan keuntungan yang bisa dibilang cukup besar karena apa? Ya tadi kita nggak perlu istilahnya kayak nebak-nebak dulu. Kita harus beli apa-apa, harus invest di awal gitu yang mana kemudian eh, istilahnya apa ya? Mungkin kasarannya kayak kita kayak nebak-nebak ya. Nah, yang mana kita nggak tahu nih. Kemudian ternyata pas di tengah jalan ternyata perkembangan istilahnya kayak penggunanya itu nggak terlalu bertumbuh besar atau mungkin terjadi masalah dan lain sebagainya. Nah,
jika semisal ada masalah seperti itu, ya kita sudah nggak bisa istilahnya kayak menarik lagi ke istilahnya sumber daya tadi. Itu sudah tetap akan bersama kita selamanya. Seperti itu. Kecuali kita mau jual lebih murah. Nah, kalau di cloud, nah itu kita bisa tinggal sesuaikan aja. Kalau misal awalnya emang karena baru ya, misalnya perusahaan baru rintisan gitu ya, itu kita bisa buat kecil dulu aja. Nanti kalau misal ternyata usernya udah banyak, eh, sudah lebih besar infrastrukturnya, itu kemudian kita bisa eh, lebih besarkan lagi untuk apa ya sumber daya yang tadi kita sewa di AWS kayak gitu. Nah, lalu penggunaan sesuai kebutuhan. Nah, tadi kita sudah bahas. Jadi ya sekali kita sudah istilahnya sudah apa istilahnya sebetulnya kayak menyewa gitu ya, menyewa komponen IT secara virtual tersebut. Nah, itu kita bisa akses dimanapun. Ya, dengan menggunakan eh, apa namanya akun yang sudah kita gunakan ya. Misalnya kita sudah punya akun sendiri yang kita gunakan khusus untuk mengakses layanan tertentu. Nah, kemudian kita bisa akses dimanapun itu selama kita menggunakan akun tersebut. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah internet. Nah, karena sekali lagi tadi cloud computing basisnya adalah internet ya. Nah, jadi kita bisa punya pilihan di mana kita bisa aksesnya melalui web browser ya. Itu ada namanya AWS Console. Nah, atau mungkin secara terprogram. Ini bisa menggunakan kayak eh, bisa menggunakan melalui command prompt gitu ya, atau mungkin terminal seperti itu. Nah, itu untuk kembali kepada usernya. Kalau usernya adalah orang-orang yang teknikal gitu, mungkin lebih nyaman pakai CLI, pakai yang model terprogram. Nah, tapi kalau misal mungkin bagi tim-tim manajemen, nah itu mungkin lebih enak untuk melihatnya lewat web browser. Gitu. Nah, itu sudah eh, apa ya, sudah disediakan. Nah, baik. Nah, di sini kita bisa eh, lihat bahwasanya ada cukup banyak ya manfaat dari bersertifikasi AWS gitu. Karena kita ketahui bahwasanya dalam industri cloud computing ini, AWS itu merupakan yang pemegang market share terbesar gitu ya. Dalam artian eh, perusahaan-perusahaan yang menggunakan istilahnya eh, bahkan mungkin yang merencanakan untuk menggunakan komponen IT dari komponen cloud dari AWS itu akan terus berkembang, sehingga itu akan menjadi sebuah istilahnya kesempatan untuk peluang karir yang ya cukup banyak juga dan akan terus berkembang. Ya karena kita ketahui bahkan di Indonesia pun juga perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah berdiri sejak tahun 90-an itu atau mungkin sebelumnya ya itu sudah mengalami istilahnya kayak revolusi infrastruktur gitu ya, yang awalnya menggunakan teknologi konvensional, nah itu sekarang sudah mulai beralih kepada cloud computing. Nah, jadi kita bisa apa ya, kalau misal bagi teman-teman yang baik yang baru mau memulai karir di bidang IT atau baik yang mungkin sudah memulai, istilahnya sudah berjalan gitu ya, sudah mengembangkan. Nah, itu ini cloud computing merupakan salah satu sub bidang yang sangat menjanjikan seperti itu. Nah, dengan sertifikasi kayak dari AWS itu yang jelas bisa menjadikan apa namanya teman-teman itu bisa jauh lebih istilahnya kayak lebih dipercaya gitu ya karena memang sudah terbukti gitu. Nah, mungkin kita akan bahas saja untuk pertama masing-masing. Yang pertama adalah alasan dan manfaat bersertifikasi AWS. Yang pertama adalah rencana digital. Digital kredensial yang dapat diverifikasi secara internasional dan dapat dibagikan di media sosial. Oke. Nah, di sini mungkin lebih sebagai kayak exposure gitu ya untuk sebagai kayak apa ya? Apa ya istilah pembuktian tapi lebih ke secara general gitu. Jadi kalau kita sudah punya semacam sertifikasi, nanti kita bisa posting di mungkin Instagram atau mungkin bahkan LinkedIn gitu ya. Nanti kita bisa buktikan, bisa menunjukkan barangkali mungkin ada SR gitu ya yang mampir ke akun kita. Nah itu kan mungkin bisa lumayan menarik gitu lah. Barangkali, ternyata si orang ini selain dia sudah apa ya, mungkin punya karya gitu ya, atau mungkin dia punya ketertarikan di bidang teknologi apa gitu ya. Nah dia sudah punya sertifikasinya juga, berarti dia sudah kredibel gitu. Nah itu jadi poin plus. Nah bisa aja barangkali setelah itu nanti kemudian akan eh, di chat gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Nah, lalu selanjutnya adalah diskon ujian. Oke, dapatkan voucher diskon 50% untuk sertifikasi ulang atau ujian lainnya. Nah, jadi karena sertifikasi ini dasarnya adalah ujian ya, ada tesnya gitu. Nah, itu
mungkin ada kemungkinan apa ya, ada kemungkinan untuk tidak lulus. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk bisa memaksimalkan gimana kita bisa sekali sekali coba untuk bisa langsung lulus gitu ya. Karena kebetulan saya juga sekali coba langsung berhasil gitu ya, walaupun nggak mudah prosesnya. Nah, itu yang jelas gitu kita bisa jauh lebih menghemat. Nah, tapi di sini juga sama. Dalam artian kalau semisal mungkin kita sudah punya sertifikasi, nah itu kita juga nantinya ya kalau semisal nanti mau mengambil lagi atau mungkin yang lain gitu ya, ya lebih tepatnya yang lain, yaitu kita akan dapat voucher diskon seperti itu. Jadi untuk yang mengambil eh, dis- maaf untuk mengambil sertifikasi yang mungkin di atasnya kelasnya seperti kayak profesional, nah itu nanti akan dapat potongan. Karena kebetulan kalau untuk yang kelas profesional atau mungkin spesialisasi itu harganya jauh lebih mahal daripada yang SAA ini seperti itu. Lalu yang ketiga adalah akses acara eksklusif. Nah, jadi mungkin beberapa hari yang lalu itu ada event internasional ya, namanya adalah AWS Event itu untuk negara, untuk tempatnya mungkin maaf saya lupa. Nah itu ya itu juga dihadiri sama bahkan CEO dari AWS juga. Nah itu kita bisa dapat kesempatan untuk bisa hadir di, ya kita memiliki apa namanya sertifikasi tersebut. Nah itu jadi sebuah kesempatan kita barangkali kalau mungkin ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada uang untuk luar negeri gitu ya, atau mungkin suatu saat eventnya ada di Indonesia gitu, nah itu kita bisa gunakan untuk eh, para profesional dari negara-negara lain seperti itu. Cek eh, aman ya koneksi saya ya. Aman, aman. Oke. Lalu selanjutnya adalah komunitas Global AWS Certified. Nah ini ya sederhananya kalau semisal kalian berhasil lulus, nah itu nanti kalian jadi salah satu dari bagian eh, secara global ya itu ya sebagai orang yang tersertifikasi AWS seperti itu. Nah itu ada komunitasnya dan itu juga mungkin juga ada kegiatan-kegiatan event-event yang menarik untuk diikuti. Oke, nah yang kelima, nah ini yang tadi saya sempat singgung yaitu adalah membangun kredibilitas. Nah, dengan bersertifikasi, nah itu kalian akan jadi jauh lebih istilahnya apa ya? Lebih pede lah sederhana ya. Nah, bahwa kalian juga sudah apa ya? Memiliki pembuktian dalam skill. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia industri itu kalau sekedar punya skill itu kadang tidak cukup untuk menjadikan apa ya? SR untuk bisa merekrut gitu ya. Karena ya mereka butuh pembuktian. Nah, kecuali kalau misal mungkin kalian pernah punya eh, semacam kayak melakukan project gitu ya, project membuat. Mungkin misalnya kalau teman-teman berfokus di bidang kayak software engineering, nah itu pernah terlibat dalam project-project software, pembuatan software gitu, nah itu bisa jadi sebuah portofolio. Untuk penambahan portofolio yang lain itu adalah menggunakan sertifikasi. Nah, di sini kalau misal apalagi kalau teman-teman menggunakan berfokus di bidang cloud computing atau misal kayak database engineer atau DevOps dan lain sebagainya. Nah, dan teman-teman memiliki sertifikasi AWS. Nah, itu saya jamin itu akan jadi sebuah istilahnya tombak utama gitu ya dalam teman-teman untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, eh, dan juga mungkin saya mungkin sedikit menyinggung untuk fakta di dunia industri saat ini bahwasanya kalau semisal mungkin kita mungkin bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah ya, kebetulan saya juga masih kuliah juga. Jadi ya saya juga masih, nah ini jadi concern saya juga. Nah bahwa kalau semisal mungkin kita lulus gitu ya, lulus kuliah gitu ya, itu kita nggak menjadikan kita itu sudah langsung menjamin itulah dengan ijazah kita, walaupun kita mungkin punya ijazah dengan IPK 3,9 atau 4 bahkan ya itu tidak, kalau menurut saya saat ini itu tidak menjadikan jaminan bahwa kalian akan bisa langsung dapat kerja gitu. Persaingannya akan sangat banyak banget kalau cuma sekedar mengandalkan ijazah. Nah, salah satu hal yang bisa menjadikan sebagai istilahnya kayak something yang bisa menjadikan teman-teman bisa lebih show up itu adalah portofolio. Ternyata di portofolio itu bisa melalui seperti kayak pernah membuat project eh, atau mungkin pernah terlibat dalam apa event-event gitu ya. Atau yang ketiga adalah sertifikasi seperti itu. Nah, itu akan menjadikan kalian lebih lebih stand up dalam kayak proses istilahnya kayak apa ya? Kalau misal mengajukan pekerjaan gitu ya, mendaftar. Nah, itu dengan ada sertifikasi dan lain sebagainya tadi itu bisa eh, istilahnya SR itu akan langsung bisa melihat teman-teman itu spesial seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, nah ini adalah istilahnya bisa jadi sebuah
intisari dari semuanya, yaitu adalah maksimalkan potensi pendapatan. Nah, oke, saya baca di seluruh dunia profesional IT tersertifikasi AWS memperoleh gaji 21% lebih tinggi dari rata-rata. Nah, ini kalau saya berdasarkan data emang real, dalam artian juga banyak orang-orang yang mungkin dari para profesional yang mungkin sudah bekerja itu juga eh, apa ya istilahnya, sudah bisa membuktikan gitu ya. Nah, mungkin kalau saya sendiri saya masih belum bisa membuktikan karena saya juga masih mahasiswa gitu ya. Nah, tapi ini juga sudah ada risetnya juga yang berarti kalau semisal mungkin barangkali teman-teman mungkin ya yang mungkin sudah sudah memasuki usia bekerja gitu ya, sudah lulus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi sebuah kesempatan emas gitu ya untuk bisa membangun karir dan juga untuk barangkali kalau sudah mungkin sudah berkarir ya dengan punya sertifikasi AWS ini, nah itu mungkin bisa jadi sebuah alasan lebih kuat untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi seperti itu ya. Ya karena kita sudah terbukti kita punya kompetensi yang istilahnya berlevel internasional seperti itu. Kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kalau barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa kita apa ya, kita gabungkan pas sesi diskusi seperti itu. Jadi silakan bisa dicatat untuk barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi AWS. Jadi kita tadi sudah bahas untuk manfaat-manfaatnya. Nah, ini kita akan coba untuk sedikit eh, akan saya jelas apa ya? Akan saya sebut-sebut saja lah. Kalau mungkin saya jelaskan mungkin terlalu overwhelm ya. Tapi overall mungkin teman-teman bisa melihat ya dari nama-namanya mungkin sudah bisa menggambarkan ya ini bidang apa seperti itu. Baik. Nah, untuk sertifikasi AWS sederhananya dia ada empat apa ya, tingkatan atau empat domain gitu ya. Yang pertama adalah fondasional, yang mana itu adalah dasar gitu ya, yang dia sifatnya masih secara general gitu. Jadi sebuah apa istilahnya gerbang pembuka dalam sertifikasi AWS. Yang kedua ada associate ya, yang mana salah satunya adalah solution architect yang saat ini kita bahas gitu. Beberapa yang lain misalnya ada administrator, lalu ada developer associate dan juga data engineer associate. Nah, ini kembali lagi kepada mungkin barangkali kalau teman-teman ada yang memiliki ketertarikan pada sertifikasi yang lain atau maaf mungkin lebih tepatnya ketertarikan pada fokus bidang IT yang lain, nah itu silahkan bisa apa ya bisa dipertimbangkan seperti itu karena sekali lagi tadi juga seperti beberapa manfaat yang tadi kita sudah bahas ya. Nah ini ya, nah itu bisa dibilang sebagai apa ya, kayaknya kalau mungkin hanya dengan biaya yang mungkin sekitar 100 atau 150 US dollar itu akan sangat terbayarkan dengan pertumbuhan karir teman-teman yang melejit seperti itu. Baik ya. Nah, lalu yang ketiga adalah profesional. Jadi ini adalah mungkin buat eh, para teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman lebih dari 5 tahun gitu ya di bidang IT. Nah, itu kalau semisal mau mengambil profesional juga silahkan ya. Dan itu juga akan jelas akan benar-benar nggak ada keraguan gitu ya kan tentang skill teman-teman gitu kalau misal sudah punya sertifikasi kelas profesional ini gitu. Nah, selain dari ketiga itu juga ada satu lagi yang spesial yaitu adalah specialty. Nah, ini specialty ini mungkin lebih spesifik pada subdomain tertentu, pada domain tertentu ya misalnya kayak networking, SAP, database dan juga machine learning dan lain sebagainya. Nah, ini juga silahkan dalam artian teman-teman nggak harus istilahnya urut gitu ya. Untuk urutan kayak harus nasional dulu, lalu harus associate, harus profesional, baru specialty itu nggak seperti itu. Jadi silahkan kalau misal mungkin kalau fundasional ternyata dirasa sudah kayak kurang mantap gitu ya, sudah ternyata skillnya teman-teman itu sudah di atasnya yang sertifikasi CPE ya atau Cloud Practitioner esensial ini ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa langsung skip ke associate gitu. Nah atau barangkali kalau associate dirasa cukup terlalu terlalu banyak domain yang dibahas, terlalu banyak bab-bab yang dibahas, nah mungkin bisa langsung skip ke specialty. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kayak harus fundasional dulu baru bisa associate, atau mungkin harus harus associate dulu baru bisa specialty atau profesional. Enggak seperti itu. Jadi silakan bisa sesuaikan dengan istilahnya kayak apa rancangan apa ya career dream yang ingin teman-teman bangun seperti itu. Nah, untuk mungkin kalau misal teman-teman masih bingung gitu ya, mau ambil sertifikasi yang mana dulu gitu ya, karena juga masih belum tahu nih gambaran seperti apa soal-soalnya. Nah,
Jadi kita bisa bisa lihat ada beberapa jalur lah istilahnya gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang istilahnya masih baru setahun gitu ya dalam dunia di bidang teknologi gitu, terutama cloud computing dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin untuk sertifikasinya bisa dimulai dari CPE terlebih dahulu gitu, atau Cloud Practitioner Essential atau Foundational seperti itu. Nah, setelah itu baru ke maaf ya mungkin itu ya. Nanti setelah itu baru kemudian kan kalau misalnya masih awal kan masih belum benar-benar jelas gitu ya, masih masih kadang-kadang masih ragu, masih kurang mantap ini setelah ini mau fokus di bidang data engineer atau mau bagian DevOps itu masih kan masih istilahnya belum clear gitu ya. Nah, dengan mengambil sertifikasi fundamental ini, nah selama prosesnya, baik selama proses belajar atau bahkan setelah mengambil sertifikasinya, nah nanti teman-teman akan bisa lebih clear gitu ya untuk menemukan jalan ninja teman-teman masing-masing kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kedua adalah bagi bisnis role. Nah, bekerja di bidang sales atau marketing atau lainnya. Nah, ini biasanya juga untuk bagian orang-orang yang lebih istilahnya manajemen gitu ya, atau bahkan bisa sampai sekelas manajer bahkan atau mungkin CEO juga, CEO dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya cukup unik dalam artian saya pernah bertemu dengan beberapa apa ya istilahnya ya eh, petinggi apa namanya dari AWS juga di Jakarta itu juga mereka eh, saya tanya itu juga ternyata mereka bahkan hanya punya AWS Certified Cloud Practitioner Essential atau CPF atau ini ya CLF ini ya, yang mana ini adalah kelas fundasional. Nah, padahal mereka sudah menjabat sebagai kayak head gitu ya, head of sales atau head of apa namanya dan lain sebagainya. Intinya kayak bagian manajerial gitu ya. Itu mereka malah justru terkadang mereka nggak mengambil yang sertifikasi yang sekelas asosiat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi cukup unik gitu ya. Justru malah orang-orang yang di bidang teknikal ini yang biasanya engineer ini biasanya mengambil malah yang sampai profesional juga. Tapi memang manajerial malah cuma sampai CLF. Nah ini cukup unik ya, cukup menarik gitu ya. Nah itu silakan barangkali kalau mungkin teman-teman ada yang lebih tertarik untuk jadi bidang di istilahnya bisnis role-nya, nah itu silakan bisa diambil lewat memulai dari AWS Certified Cloud Practitioner gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai IT profesional. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman, sudah istilahnya sudah punya basis pengetahuan terkait teknologi yang cukup banyak gitu ya, sudah cukup lama, selama 1 sampai 3 tahun atau mungkin lebih bahkan ya. Nah, itu teman-teman nggak perlu ragu untuk bahkan mengambil yang kelas langsung eh, profesional bahkan. Nah, tapi di sini saya mungkin sarankan di associate dulu, karena di associate sini itu sebenarnya sudah cukup teknikal dalam artian itu sudah eh, apa ya istilahnya ya, bukan hanya sekedar kayak teori-teori saja gitu ya, walaupun tetap ada teori, tapi teorinya lebih kepada untuk ada use case langsungnya, ada semacam kayak study case-nya juga. Jadi kita bisa sudah menggambar, sudah bisa membayangkan kalau misal suatu saat kita itu punya klien dari perusahaan dengan suatu kasus tertentu, nah itu kita bisa tahu nih, kita harus menggunakan software apa saja atau mungkin menggunakan layanan AWS apa saja seperti itu. Nah ini sudah jadi saya sarankan kalau misal mungkin bagi teman-teman yang udah punya pengalaman di bidang IT, nah itu bisa mengambil yang kelas AWS level associate seperti itu. Nah, lalu di bagian kanan sini bisa dilihat ya untuk apa ya mungkin bisa dibilang sebagai kayak saran gitu ya. Tapi sekali lagi itu kalau menurut saya itu teman-teman silahkan bisa sesuaikan sendiri gitu ya. Kalau misal mungkin sudah kebetulan saya juga sama, saya juga nggak pakai CPF gitu ya. Saya langsung lompat ke SAA gitu. Ya, mungkin saya juga bakal tetap CPS sih, mungkin beberapa bulan lagi gitu. Nah, ini jadi istilahnya kayak teman-teman itu nggak ada istilahnya kayak harus mengikuti pattern gitu, nggak harus gitu ya. Nanti silahkan barangkali ada yang tanyakan bisa dicatat terlebih dahulu. Nah, baik. Nah, karena di sini kita fokusnya pada Solution Architect Associate atau SAAC 03 versi ketiga ya berarti ya. Nah, ini eh, akan saya sedikit apa ya bahas beberapa apa namanya terkait eh, sertifikasi itu sendiri. Nah, gambaran umumnya ya. Jadi untuk AWS Solution Architect Associate ini, yang pertama dia untuk persyarat sekali lagi tidak ada. Jadi
silakan teman-teman barangkali kalau sudah siap gitu ya, itu bisa merencanakan aja langsung tinggal ambil waktu kapan bisa ujian gitu ya. Lalu selanjutnya adalah untuk masa berlaku. Nah, kenapa kok ada masa berlaku? Nah, berarti ini berarti nggak nggak permanen dong. Kita berarti harus kayak retake terus tiap beberapa tahun. Ya betul. Karena apa? Karena sederhananya adalah kita itu eh, bidang yang kita pelajari adalah teknologi gitu ya. Karena teknologi itu juga nggak bakal stagnan dalam 3 tahun. Bayangkan aja dalam kurun waktu 2 tahun aja sudah muncul AI yang namanya generatif AI gitu ya. Atau bahkan ya mungkin yang kita tahu ya seperti kayak ChatGPT gitu ya, atau mungkin DALL-E, atau mungkin seperti BART dan lain sebagainya. Itu kan eh, dalam kurun waktu yang cukup cepat tiba-tiba sudah ada lonjakan eh, perkembangan teknologi sejauh itu. Nah, kita nggak tahu juga tahun depan ada apa itu. Nah, jadi 3 tahun ini tujuannya adalah agar bisa merefresh materi, di mana nanti materinya ketika sudah mungkin suatu saat ketika dalam kurun waktu 3 tahun ini sudah ada banyak perkembangan teknologi yang lain, nah itu materinya bisa ditingkatkan seperti itu, agar bisa lebih koheren, bisa lebih apa ya istilahnya, kayak relate dengan kondisi saat ini. Kayak gitu kan. Itu adalah mungkin kalau teman-teman lihat semua hampir semua sertifikasi IT itu pasti ada durasinya juga. Ya, tujuannya itu biar materi yang diujikan itu tidak apa ya, tidak ketinggalan zaman lah sederhananya seperti itu. Nah, berbeda dengan materi-materi kayak di kuliah. Nah, kan kalau kuliah kan biasanya materi yang dia ajarkan kan eh, mungkin teknologi yang udah ada pada tahun 2000-an bahkan ya. Itu pasti dibahas lagi. Kalau sertifikasi, dia keunggulannya adalah akan selalu materi yang diujikan itu selalu up to date, selalu yang terbaru. Seperti itu ya. Lalu untuk biaya ujian, nah ini mungkin cukup jadi pertimbangan juga karena untuk SAA itu dia biayanya sekitar 150 US dollar. Nah, kalau untuk CPE, untuk yang Cloud Practitioner Essential atau Foundational itu, nah dia sekitar 100 US dollar. Nah, jadi ada sedikit perbedaan 50 dolar ya. Nah, ini sekali lagi ya, karena kalau misal kita lihat di bagian keuntungannya, nah ini 150 dolar yang kita habiskan ini akan jadi sebuah investasi buat kemajuan karir kita di masa depan. Gitu. Ya, bayangkan aja kita dengan biaya 150 US dollar ini, kita bisa eligible gitu ya istilahnya untuk bekerja pada role yang mungkin gajinya bisa sekitar 75 bahkan sampai 100.000 US dollar per tahunnya. Itu bisa ya kan jauh lebih untung kan seperti itu. ROI-nya sangat tinggi. Nah, lalu yang keempat adalah durasi ujian sekitar 130 menit ya. Lalu untuk total ujian 65. Nah, sedangkan untuk soalnya dinilai, nah ini di bawah sini, nah itu dia hanya sekitar 50. Nah, kenapa kok ada perbedaan 15 soal? Nah, itu sederhananya 15 soal yang lebih ini itu dia tujuannya untuk sekedar mengetes, sekedar kayak mengukur ya, teman-teman itu unggulnya di bidang mana gitu ya. Kan ada banyak kan, ada database, ada keamanan, ada apa ya, menciptakan arsitektur yang resilience. Nah, itu akan diuji teman-teman, akan bukan diuji ya, lebih tepatnya akan diukur teman-teman unggulnya di mana seperti itu. Lalu untuk nilai kelulusan atau mungkin simpelnya kayak KKM gitu ya. KKM-nya adalah 720 dari nilai maksimalnya 1000 gitu. Untuk tipe ujiannya pilihan ganda, jadi nggak ada esai ya, tenang aja nggak ada esai, apalagi esai bercabang ini nggak ada. Lalu untuk pelaksanaan online dan offline. Nah nanti untuk pelaksanaan ini nanti mungkin saya akan ada masuk ke bagian tips and tricksnya juga untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam ujian. Ya sekali lagi biar teman-teman nggak perlu lagi harus spend 150 dolar lagi gitu ya karena gagal gitu ya. Walaupun nanti teman-teman akan dapat potongan gitu kan eh, tetap harus bayar lagi kan sama sama aja gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk bahasanya nanti silahkan bisa pilih apa aja gitu ya. Tapi di sini saya sarankan bahasa Inggris karena mungkin teman-teman bisa ketahui bahwa bahasa Indonesia itu bukan berarti apa ya, banyak istilahnya, banyak istilah-istilah luar negeri bahasa Inggris yang mana kalau ditranslate ke di Indonesia itu agak aneh. Ya mungkin sederhananya kayak firewall gitu ya. Ya mungkin teman-teman tahu ya firewall itu apa ya. Ya, itu adalah untuk keamanan untuk bisa mengontrol akses pada jaringan atau aplikasi gitu ya. Nah, firewall kalau di bahasa Indonesia kan apa? Tembok api gitu ya. Itu kan aneh kan, kayak kesannya kayak lagi ngegame aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman bingung gitu ya, karena istilahnya kalau jadi aneh-aneh itu saya sarankan tetap bahasa Inggris saja. Gitu. Oke. Nah, untuk konten ujian, jadi tadi saya bilang SAA CO3, itu berarti versi ketiga ya.
Nah, itu sebelumnya ada versi kedua juga dan ada versi pertama gitu. Jadi ini ada istilahnya sudah perkembangan yang ketiga gitu ya, versi ketiga dari SAA. Nah, untuk perbedaannya terletak di ini di 4 domain. Yang pertama adalah untuk kalau di SAAC02 itu yang pertama adalah resilience arsitektur jadi 30%. Nah, sekarang dia turun jadi 26%. Nah, lalu kedua adalah high performing arsitektur. Jadi kita nanti bidang babnya adalah membangun arsitektur yang apa ya, memiliki performa tinggi gitu. Nah, itu sekitar yang awalnya 28 jadi 24. Nah, nanti resilience itu berarti kan tahan ya. Nanti kita coba akan sedikit bahas untuk soal-soalnya gitu untuk ya sedikit untuk gambaran aja gitu. Nah, lalu untuk yang ketiga secure application dan arsitektur. Nah, sekarang jadi namanya secure arsitektur. Nah, itu awalnya 24 sekarang jadi 30%. Nah, jadi bisa dibilang ini yang nomor pertama gitu ya. Yang paling banyak soalnya di ujian SAA CO03 yaitu terkait keamanan. Nah, lalu eh, yang keempat yang terakhir cost optimized arsitektur. Jadi kita bidangnya adalah terkait untuk optimisasi biaya gitu ya. Karena ya walaupun dasarnya cloud computing tujuannya untuk mempermurah gitu ya, tapi kita bisa memaksimalkan lagi untuk penekanan biaya seperti itu. Nah, yang awalnya 18% di materi ujiannya ini sekarang jadi 20%. Oke. Oke, mungkin eh ya maaf ya kalau misalnya mungkin ini sedikit overwhelm gitu ya. Cuman ini hanya sedikit gambaran aja untuk konten ujian. Barangkali mungkin teman-teman ada yang berencana untuk mengambil SAA gitu. Nah, di sini adalah untuk apa namanya persiapan ujiannya. Jadi nanti ada beberapa link gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk materi gitu nanti mungkin akan di-share sama Mas Teguh ya. Iya, nanti kita share di grup Telegram maupun WhatsApp. Oke, baik. Jadi nanti silakan nanti ini link-linknya sudah saya pasang juga di setiap apa namanya eh, langkah-langkah ini ya. Jadi nanti silakan mungkin bisa dimanfaatkan untuk informasi maupun sebagai media pembelajaran seperti itu. Nah, baik. Di sini untuk pertanyaan umum terkait AWS Solution Architect Associate ya, mungkin barangkali kalau teman-teman masih bingung gitu ya, mau ditanyakan apa. Nah, ini biasanya pertanyaan umum gitu ya. Nah, terkait AWS maupun terkait cloud computing itu sendiri, lalu untuk tentang AWS certification ya, itu bisa. Jadi tadi kan ada beberapa jenis gitu ya. Nah, itu mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Oke, ya sisanya seperti ini ya. Nah, oke. Untuk pertanyaan ini eh, mungkin akan saya gabungkan sama diskusi saja. Jadi silakan mungkin bisa bisa di screenshot ya barangkali ingin tanya beberapa kategori ini silahkan seperti itu. Oke, setelah ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, informasi dan kebijakan AWS certification. Nah, ini juga ada jadi istilahnya bisa sebagai apa ya? Istilahnya kayak sebagai aturan lah seperti itu dari baik dari selama sebelum pengujian, selama pengujian bahkan sampai setelah ujian itu juga bahkan sampai sertifikasi ulang ya itu semua ada aturannya, ada semacam kayak guideline-nya juga, di mana itu selain untuk bisa agar teman-teman itu bisa apa ya sesuai dengan aturan gitu ya. Yang kedua adalah untuk mempermudah sebenarnya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk proses untuk setiap tahapnya seperti itu. Jadi silahkan nanti barangkali teman-teman ingin coba cari tahu dulu untuk gimana sih kalau misal untuk mengambil ulang gitu ya, atau mungkin apa aja yang perlu disiapkan gitu. Nah itu silakan bisa dibaca-baca. Nah baik. Di sini ada 2 contoh soal ya. Nah ini bahasa Inggris ya. Nah ini kenapa kok bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia-nya bakal cukup aneh gitu ya. Nah yang pertama eh, ini ada 2 jenis ya sebenarnya untuk soalnya ya. Yang pertama adalah untuk soal tipe pilihan ganda. Yang kedua adalah tipe jawaban berganda. Jadi tadi nggak ada esai, teman ya. Tapi di sini ada 2 jenis untuk pilihan gandanya. Jadi untuk pilihan ganda cuma ada yang sebelah kiri ini adalah jawabannya untuk satu. Kalau eh, yang kanan ini jawabannya bisa lebih dari satu gitu ya. Tergantung pada keterangannya nanti. Begitu. Nah ini mungkin kita coba cek ya.
Nah, untuk soal yang pertama, solution architect is design a high performance computing (HPC) workload on Amazon EC2. The EC2 instance need to communicate to each other frequently and require network performance with low latency and high throughput. Nah, pertanyaannya adalah which EC2 configuration meet this requirement? Nah, oke ya, mungkin barangkali sedikit disclaimer aja. Jadi untuk SAA ini dia adalah sertifikasi kelas menengah, dalam artian barangkali kalau semisal mungkin teman-teman masih merasa kayak ini sedikit overwhelmed gitu ya, masih apa itu apa itu HPC gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa coba mulai dari belajar di AWS CPE gitu ya, yang kelas fundasional gitu. Karena di situ adalah teori-teori secara istilahnya garis besarnya. Nah, kalau di sini dia sudah eh, apa ya, versi kayak implementasi secara langsungnya. Oke, sebentar. Oke, nah dari sini menurut teman-teman jawabannya yang mana? Mas Tuh mungkin bisa coba ini menentukan jawabannya yang mana untuk yang nomor pertama. Oke, nah untuk jawabannya itu adalah yang A. Launch the EC2 instance in a cluster placement group in one activity zone. Oke, mungkin karena ini juga nggak terlalu sulit ya, mungkin akan langsung saya bahas saja. Untuk yang kedua juga sama. Jadi di sini pertanyaannya adalah solution architect atau mungkin bisa dibilang sebagai seorang ini ya eh, arsitek di bidang cloud computing gitu ya. Nah, kita yang sebagai yang sudah bersertifikasinya sudah bekerja gitu, nah sebutannya adalah solution architect. Jadi solution architect ini eh, diminta ya untuk mendesain sebuah high performance computing atau HPC ini ya. Itu adalah istilahnya kayak teknologi computing yang istilahnya sudah didesain khusus untuk kepentingan tertentu. Misalnya kayak machine learning dan lain sebagainya itu adalah HPC gitu. Nah, untuk desainnya itu diletakkan pada Amazon EC2. Nah, EC2 itu apa? EC2 itu adalah layanan virtual machine. Nah, mungkin kalau mungkin teman-teman yang sudah menyelam dalam dunia apa namanya komputasi gitu ya, dalam dunia software eh, atau mungkin operation system Linux gitu ya, pasti tahu yang namanya virtual machine. Nah, Amazon EC2 ini merupakan virtual machine yang dia sudah apa istilahnya ya, sudah banyak pilihannya. Jadi mungkin barangkali ingin pakai Linux atau mungkin pakai Windows itu sudah ada pilihannya seperti itu. Nah, di situ ini ya. Nah, di situ ini mereka membutuhkan apa ya istilahnya ya, perlu berkomunikasi secara sering dan untuk apa namanya eh, apa ya, keluaran dari nah intinya mereka butuh untuk berkomunikasi dengan secara sering dan kemudian membutuhkan performa jaringan yang memiliki latensi yang rendah serta throughputnya sangat tinggi. Jadi pengeluarannya itu besar gitu ya, outputnya sangat besar. Nah, konfigurasi di situ yang seperti apa yang cocok untuk konfigurasi ini? Nah, itu jawabannya adalah launch the EC2 instance in a cluster placement group in one availability zone. Nah, ini mungkin saya jelaskan aja ya. Terlepas teman-teman mungkin paham atau enggak itu saya akan jelaskan aja. Jadi mungkin saya akan jelaskan lebih general aja. Jadi intinya ada sebuah jenis konfigurasi di situ di mana dia itu jenisnya adalah dipecah-pecah. Dipecah-pecah itu dalam artian bukan berarti kayak tersebar lebih jauh enggak. Dalam artian itu hanya ditempatkan di beberapa istilahnya apa ya? Servernya. Kalau dalam di AWS itu kan sebenarnya kan banyak data center ya, dan di data center itu kan banyak server-server gitu. Yang mana nanti kemudian teman-teman akan sewa. Kalau misalnya butuh untuk website dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk cluster placement ini berarti dia akan memecah, eh, bukan memecah ya, bisa dibilang untuk ditempatkan secara terpisah pada lingkup yang lebih dekat gitu. Jadi mungkin bisa dalam satu data center gitu ya, itu eh,
punyanya teman-teman ada yang di server A sama server B gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, itu kemudian karena walaupun terpisah, tapi itu masih sangat dekat. Beda lagi dengan kalau misal teman-teman punya server di data center, mungkin satunya di Amerika gitu ya, satunya ada di Jakarta. Nah, itu jauh banget kan ya. Nah, itu untuk jaringan, untuk koneksinya itu juga akan sedikit memakan waktu lebih. Nah, sedangkan kalau di konteksnya ini, ya, mereka butuh proses yang cepat, networknya, latensinya rendah. Nah, sederhananya, simpelnya adalah dengan mendekatkan server tersebut sehingga komunikasinya lebih nggak butuh banyak tenaga kayak gitu. Nah, ini adalah konsep cluster placement. Jadi masih dalam satu data center gitu. Nah, itu adalah konfigurasi dari cluster placement group dalam satu availability zone. Nah, ini nanti teman-teman akan lebih ketahui kalau misalnya teman-teman mulai belajar terkait apa namanya AWS gitu ya, terkait cloud computing gitu. Oke, nggak perlu terlalu pusingkan ya. Ini sebenarnya cukup general sih sebenarnya konsepnya ya. Cuman ini lebih spesifik pada produk dari AWS gitu. Oke, mungkin masuk ke soal yang kedua. A solution architect is designing a new service behind Amazon API gateway. The request pattern for the service will be unpredictable and can change suddenly from zero request to over 500 per second. The total size of the data that needs to be persist in a backend database is currently less than 1 gigabyte with unpredictable future growth. Data can be queried bacanya gimana ya? Queried using simple key value request. Nah, kombinasi AWS service AWS apa aja yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ini? Nah, oke, saya langsung teruskan jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah B dan C, AWS Lambda dan Amazon DynamoDB. Nah, singkatnya, sederhananya AWS Lambda ini adalah sebuah layanan apa istilahnya compute serverless. Nah, bedanya dengan EC2, kalau EC2 kan virtual machine ya, yang mana kita harus nyeting OS-nya mau pakai apa, terus kita harus nyeting nih, dia storage-nya berapa, CPU-nya mau berapa, dan sebagainya gitu ya, harus manual gitu ya. Dan kita nanti harus ngurus secara manual, harus kalau misalnya ada update, kita harus update dan lain sebagainya, harus banyak manualnya. Nah, kalau di AWS Lambda, karena dia adalah serverless, ya, itu kita jadi tidak perlu mengurus untuk servernya. Dalam artian apa? Ya, jadi kita kalau misalnya kita punya codingan, kita punya program yang dijalankan, nah kita tuh nggak perlu harus kayak yaitu harus nyeting komputer virtual lagi. Kita cukup tinggal lempar ke AWS Lambda dan dia akan secara langsung memproses seperti itu. Itu adalah AWS Lambda. Nah, yang kedua adalah Amazon DynamoDB. Nah, sesuai namanya ya, DB ya, berarti database ya. Nah, ini kalau Amazon DynamoDB itu dia adalah jenis database NoSQL. Jadi dia ya punya jenis database yang formatnya adalah JSON gitu ya. Nah, itu dia punya fungsi yaitu adalah untuk apa namanya pertumbuhannya, untuk istilahnya apa ya istilahnya ya. Kalau semisal ada perubahan data yang terjadi secara cepat ya, kayak tiba-tiba dari 0 sampai 500 itu ya. Nah, itu kalau bisa pakai SQL itu kadang-kadang masih kadang kayak kaget gitu ya, nggak bisa mengikuti ya. Kalau pakai DynamoDB atau mungkin yang NoSQL, nah itu dia bisa lebih mengikuti gitu. Jadi sederhananya di sini tuh dia si solution architect ya, sekali lagi si eh, apa ya, arsitek di bidang yang sudah bersertifikasi, yang sudah bekerja gitu ya. Nah, itu dia mendesain sebuah layanan di balik di Amazon API Gateway. Ya, jadi sederhananya adalah layanan API dari AWS, yang mana di layanannya ini dia itu punya istilahnya fitur, bukan fitur ya, kayak speknya gitu ya. Itu dia punya keunikan di mana request itu bisa melompat jauh dari 0 sampai 500 per detiknya. Nah, dan untuk total ukuran datanya itu yang harus bertahan pada database-nya itu ya itu kurang sekitar dari 1 giga. Nah, dengan pertumbuhan yang tidak terprediksi tadi. Nah, itu untuk kemudian, nah ini untuk
apa namanya query-nya menggunakan simple key value request. Oke, sederhananya seperti kalau kita sambungkan dengan yang dua software tadi ya. Jadi kalau Lambda itu berarti dia kan kita bisa dia fungsinya juga punya keunikan di mengatur untuk proses pertumbuhannya. Jadi dia walaupun juga kita sudah nggak perlu ngatur untuk apa ya komputasinya ya, kita itu bisa secara otomatis juga dia akan bisa menyesuaikan pada istilahnya jalannya. Kalau semisal ternyata selama prosesnya tiba-tiba ada perubahan request yang tinggi, dia bisa menyesuaikan seperti itu. Dan juga DynamoDB. Nah, dari DynamoDB ini dia juga karena menggunakan simple key value. Nah, jadi ya NoSQL ya. Nah, dia jadi juga lebih elastik, lebih fleksibel gitu. Jadi dua software ini sangat dibutuhkan. Nah, untuk yang seperti ini biasanya digunakan untuk aplikasi seperti game, ya game kompetitif gitu ya. Nah, ini biasanya bisa menggunakan AWS Lambda dan juga DynamoDB. Karena kan kita bisa tahu nih kalau game-game yang online gitu ya, itu kan kadang-kadang kan satu detik, misalnya detik ini itu ya si player satu itu yang nomor satu scoreboardnya. Nah, menit selanjutnya itu bisa aja yang si nomor di nomor 50 itu bisa naik jadi nomor satu. Nah, itu kan berarti ada perubahan-perubahan yang sangat apa ya cepat gitu ya. Nah, ini bisa diatasi dengan dua software ini. Nah, seperti itu. Baik, oke. Mungkin tarik nafas dulu. Nah, di sini akan saya sedikit sharing personal tips and tricks ya. Karena sekali lagi saya bukan seorang profesional yang udah 5 tahun di dunia industri, bukan. Saya masih seorang mahasiswa gitu ya. Tapi saya sudah berhasil untuk mendapatkan sertifikasi yang mungkin nggak hanya dari AWS juga. Saya juga sudah mendapat sertifikasi di beberapa bidang juga, dan saya juga punya project di bidang AI juga. Dalam artian tips and trick ini juga akan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang masih baru di bidang teknologi. Dan jelas akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang memang sudah istilahnya sudah ingin apa ya, bahkan sudah membangun karir sejak dini. Sudah bekerja sejak sekarang ini. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama adalah offline dan online exam. Offline lebih besar daripada online exam. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengambil sertifikasi atau ujian sertifikasi, saya sangat sarankan untuk mengambil secara offline. Kenapa? Karena kalau di online itu, nah itu kita harus ketahui bahwasanya untuk ujian di sertifikasi bahkan kayak sekelas AWS dan lain sebagainya, nah itu dia nggak hanya sekedar dikasih soal gitu ya, terus teman-teman mengerjakan terus kumpulkan di kolom kumpulan itu enggak. Ini ada proktornya sendiri. Dalam artian berarti teman-teman akan diawasi selama proses sertifikasi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang berpengalaman juga ya sudah pada tahu ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah dalam artian kalau teman-teman mungkin nggak terlalu khawatir kayak ada yang lihatin, ini nggak masalah. Cuman kalau dari kasus saya sendiri, kadang itu karena internet saya juga dibagi sama anggota keluarga saya yang lain. Nah, itu kadang-kadang pernah spiking gitu ya. Nah, itu saya nggak mau ambil risiko di mana pas ujian gitu ya, tiba-tiba internetnya mengalami masalah. Nah, karena jujur aja kalau proktor-proktor, apalagi yang mungkin kalau Mas Albertus itu punya pengalaman itu proktornya dari India gitu ya, itu cukup sadis gitu ya. Jadi toleransinya cukup rendah gitu ya. Jadi kalau misal ada sedikit kayak nengok apa atau mungkin turun lihatin ke bawah gitu, dikira kenapa-kenapa gitu loh. Kayak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu gitu ya, terus saya sarankan offline. Nah, banyak sekali sekarang untuk eh, lembaga-lembaga atau mungkin tempat-tempat yang menyediakan ujian sertifikasi secara langsung ke tempat itu ya. Ya mungkin teman-teman harus datang gitu, harus menjadwalkan. Tapi untuk prosesnya akan jauh lebih menyenangkan gitu, jauh lebih eh, apa ya, lebih enak gitu ya, karena di situ nanti lingkungannya akan jauh lebih terisolasi gitu. Teman-teman akan jauh lebih ya tetap di proktori tapi juga jauh lebih nyaman karena sudah lingkungannya sudah khusus gitu sederhananya ya. Lalu selanjutnya adalah tulis kata kunci pada soal. Nah, ini mungkin juga cukup relate dengan para mahasiswa juga ya. Jadi
kalau misal ada kalau misal ada sedang mengerjakan apa ya soal yang cukup panjang gitu ya. Nah itu coba kalau misal menemukan kata kunci itu bisa dicatat dulu. Dan bukan berarti harus diselesaikan saat itu juga ya. Itu nanti mungkin barangkali bisa di skip yang lain yang lebih mudah karena untuk menghemat waktu juga silakan. Jadi kata kunci ini sangat membantu ketika teman-teman nanti eh, apa ya sudah dapat gambaran umumnya. Jadi nanti ketika kembali lagi ke soal tersebut teman-teman sudah tinggal ya udah tinggal menemukan istilahnya dari kata kunci tadi mana yang bisa kemungkinan jadi jawaban seperti itu. Nah, ini sebenarnya implementasinya cukup luas sih nggak cuma untuk sertifikasi tapi juga bisa untuk ujian secara umum seperti itu. Nah lalu perkirakan jawaban sebelum melihat pilihan jawaban. Nah jadi ini juga melatih kemampuan analisis kita. Jadi mungkin kalau kita bisa melihat kata kunci dari soal tersebut, kita mungkin bisa menebak-nebak ini maksudnya ke bidang apa sih gitu ya. Ini babnya bakal tekat apa gitu. Apa yang sebenarnya jadi pokok masalah dari soal ini gitu. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira lah ini bakal sekitaran mana gitu. Nah, ini kemudian pas kita sudah kepikiran apa, nah kita sudah dapat gambaran kasarnya, nah kita baru lihat jawabannya gitu. Jadi jangan sampai kita langsung lihat jawabannya semua gitu, baru lihat soalnya. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih tergantung pada preferensi pribadi. Cuman kalau saya sarankan lebih baik eh, baca soal dulu, kira-kira untuk jawabannya apa, sekilas saja nggak usah lama-lama, nanti baru lihat jawabannya. Gitu. Nah kemudian ya eh, mungkin quote sederhananya adalah waktu itu musuh manusia gitu ya. Jadi waktu itu bisa jadi teman dan bisa jadi musuh gitu ya. Dalam artian eh, mungkin kalau misal kita misal sudah selesai gitu ya, sudah cepat selesai, masih ada sisa 30 menit gitu, kita kadang-kadang ya udah langsung langsung selesaikan aja gitu ya. Kita kayak ngapain harus nunggu 30 menit kalau sudah selesai gitu. Nah, padahal ketika kadang apa yang kita kerjakan di awal itu bisa aja ternyata kita kayak kelewat, ada yang kelewat gitu. Yang mana bisa aja ternyata jawaban kita salah. Nah, gunanya mungkin susah waktu. Mungkin barangkali kalau teman-teman ada yang, ya kan kembali lagi ya, kalau misal ada yang teman-teman mungkin eh, tipikal mikir lama di awal gitu ya, mungkin selesai itu sudah, waktunya sudah habis, bisa aja. Tapi kalau misal teman-teman ada yang mungkin jenisnya coba kerjain kerjain yang bisa-bisa dulu, nah kemudian baru yang sulit-sulit gitu, nah nanti mungkin akan ada sisa waktu. Nah, sisa waktu ini teman-teman saya dorong untuk bisa manfaatkan. Coba review lagi, bisa teman-teman tandai juga sebelumnya mana yang soal-soal yang dimana teman-teman masih ragu untuk jawabannya sudah benar apa belum gitu. Itu bisa dipastikan. Nanti kemudian teman-teman bisa tandai aja kalau misalnya semua sudah yakin gitu ya, sudah yakin 100%. Nah, itu baru disubmit. Atau mungkin ya kalau misal otomatis submit ya silahkan seperti itu. Nah, ini ya konsep konsep kepepet gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman mungkin udah buntu ya, mungkin lupa atau mungkin sempat kelewat dalam proses pembelajarannya gitu ya. Ya udah silahkan tebak aja. Ya ini bukan berarti apa ya asal tebak, tapi teman-teman silahkan menggunakan naluri gitu ya. Nah, itu bisa silahkan bisa apa yang menurut teman-teman yakin itu bisa dipilih aja. Jadi lebih baik teman-teman menebak daripada dibiarkan kosong. Nah, karena kosong itu nggak bakal ada kemungkinan benar kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tebak, ya itu ada kemungkinan benar. Mungkin sekitar 25% kan. Karena soalnya ada 4 rata-rata. Kayak gitu. Nah, yang keenam itu adalah latihan. Jadi untuk sumber latihan karena ini adalah ujian online gitu ya. Maksudnya adalah eh, bukan kayak ujian yang di sekolah yang memang materinya udah disiapkan khusus, nggak ada di cuman ada materinya cuman ada di sekolah itu aja. Nah, tapi ini kan adalah sertifikasi yang kelasnya internasional dan sudah ada ribuan orang yang sudah menyelesaikan sebelum teman-teman. Nah, dan yang mana sangat besar kemungkinan mereka sudah menciptakan eh, kayak istilahnya latihan-latihan buat teman-teman yang mau mengambil. Nah, itu silakan teman-teman bisa cari contoh-contoh soal terkait sertifikasi, misalnya Solution Architect Associate, SAA C03 gitu ya, XM, example gitu ya. Nah, itu silakan bisa dicari, banyak banget. Nah, itu nanti kemudian teman-teman bisa coba untuk pelajari gitu ya. Karena apa? Ya semakin banyak soal-soal atau mungkin studi case yang teman-teman pernah kerjakan, teman-teman akan semakin relate juga nanti pas dalam soal yang sesungguhnya. Jadi bisa aja sebenarnya
eh, yang berbeda dari diujikan di ujian yang asli itu hanyalah subjeknya aja. Misalnya kalau yang di latihan yang teman-teman cari di internet itu mungkin kayak perusahaan ABC gitu ya. Nah, kalau di soal aslinya mungkin bisa aja jadi perusahaan BCA gitu. Jadi cuman beda nama doang. Nah, itu dan juga mungkin sedikit dirubah dikit ya, tapi kan intinya sama. Nah, itu jadi salah satu pentingnya untuk eh, perbanyak latihan. Nah, saya biasanya latihan itu saya sesuaikan karena saya juga selain saat itu saya juga sebagai pelajar, saya juga sebagai master trainer. Nah, itu eh, saya coba untuk curi-curi waktu, misalnya kayak pas istirahat atau mungkin pas malam gitu ya, itu saya coba untuk latihan gitu, 10 soal atau 15 soal gitu. Atau mungkin hanya sekedar cari-cari informasi, tips and trick kayak gitu. Nah, jadi karena informasi sangat bermanfaat, nah silahkan bisa jangan pelit-pelit untuk invest waktu di proses latihan. Ya, karena sekali lagi, kalau menurut saya lebih memilih untuk apa ya, perlama dalam proses belajarnya, tapi saya kemudian pas ujian sekali ambil dapat. Nah, daripada saya belajarnya di awal-awal kurang, nah pas saya ambil ternyata nggak dapat. Nah, itu kan saya harus bayar lagi gitu ya. Terlepas nanti ya tetap ada dapat voucher potongan dan lain sebagainya, itu ya juga sama aja dalam menurut saya gitu. Seperti itu ya. Jadi silahkan mungkin mungkin barangkali ada yang relate dan ada yang ingin ditanyakan juga, itu bisa silahkan dicatat seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian yang terakhir. Nah, di sini kita masuk ke bagian sesi diskusi. Jadi silahkan teman-teman mungkin bisa open mic barangkali kalau mau apa namanya bertanya atau mungkin bisa chat ya. Ini mungkin silahkan nanti bisa dimoderasi sama Mas Tuh juga seperti itu. Oke, terima kasih Dava. Ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung open mic, tidak masalah. Kita tunggu, gitu ya. Oke, untuk link presensinya nanti akan kita kirim kalau sudah selesai. Jadi nanti kalau dikirim sekarang bubar gitu ya, biasanya kan gitu. Jadi oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau belum sambil menunggu, mungkin saya yang tanya. Pertanyaan mungkin simpel aja sih tentang eh, bagaimana cara kita untuk istilahnya mendapatkan apa ya, kayak diskon, kemudian dapat apa ya, gratisan kayak gitu. Kalau dari Dapat sendiri ada ini nggak? Ada tips and triknya nggak? Supaya kita dapat diskon nih. Selain tadi ya, karena kan kalau kita pengen dapat diskon 50% kan harus minimal harus lulus salah satu sertifikasinya. Jadi harus lulus dulu baru dapat diskon gitu. Nah, diskon itu digunakan untuk sertifikasi selanjutnya. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi di luar itu ada nggak? Gitu. Itu aja sih untuk mengawali gitu ya. Baik. Nah, ini pertanyaannya cukup apa ya? Cukup menarik gitu ya buat semuanya bahkan ya. Ya karena jujur aja walaupun kita sudah tahu untuk benefitnya banyak banget, ya namanya uang sampai $150 kan juga kita kan juga nggak bisa langsung keluarin gitu ya, kecuali mungkin teman-teman anak DPR gitu ya. Nah itu eh, nah itu untuk cara dapat eh, diskon dan lain sebagainya atau bahkan mungkin gratisan, itu kalau mungkin setahu saya adalah eh, sebenarnya teman-teman cukup coba pantengin gitu ya. Sebenarnya pertama secara sederhananya itu adalah coba teman-teman cari di Google kayak misalnya eh, misalnya ya contohnya kayak AWSSAA Channel 3 eh, voucher diskon gitu ya. Nah, nanti mungkin ya walaupun bukan berarti teman-teman bisa langsung cek semuanya karena mungkin ada yang scam juga. Nah, tapi mungkin teman-teman bisa eh, cari dapat informasi terkait sumber mana aja yang nanti bakal jadi istilahnya penghasil voucher ya. Nah, kadang-kadang untuk proses dapat voucher ini biasanya dapat dari
Biasanya banyak program-program baik itu individu maupun swasta yang mereka itu istilahnya apa ya? Mungkin sebenarnya Mas Tuhu yang lebih tahu ya ini ya. Kok malah tanya ke saya ya. Nah itu apa namanya? Mereka tuh bakal apa ya istilahnya ya? Eh, saya kurang tahu untuk programnya nanti seperti apa gitu. Tapi nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikannya itu, nanti teman-teman akan dapat kesempatan, dapat sertifikat, maaf, dapat voucher diskon. Tapi kalau umumnya itu biasanya sampai 50% saja gitu ya. Kalau untuk yang gratis 100% itu saya masih belum, jujur aja masih belum ketemu. Walaupun saya yakin ada begitu. Ya, ya mungkin seperti itu Mas Tuhu. Mohon maaf kalau misalnya saya kesannya kayak tanya balik gitu ya. Oke, oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan sambil nambahi, saya nambahi dari Dava tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di tempat lain gitu ya. Kalau di Microsoft itu ada namanya Microsoft Learn. Kemudian kalau di Google itu ada Grow with Google kalau saya tidak salah. Nah, kemudian kalau di AWS itu sebenarnya juga punya namanya AWS Skill Builder. Nah, itu rencananya akan kita bahas di bulan Januari besok gitu ya tentang AWS Skill Builder. Nah, di AWS Skill Builder itu teman-teman bisa belajar secara gratis. Nah, secara gratis, kemudian ada satu materi yang sangat unik, itu namanya AWS Cloud Quest. Nah, di AWS Cloud Quest itu dia sistemnya adalah gamifikasi. Gamifikasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar tentang cloud computing, tentang AWS gitu ya, AWS Cloud Computing terutama secara gratis dengan metode berbasis game gitu. Jadi kita nge-game tapi nanti kita akan dapat pengalaman tentang apa itu cloud computing dan sebagainya. Nah, ketika nanti sudah selesai, ketika teman-teman sudah selesai untuk menyelesaikan tugasnya, nah nanti itu biasanya akan dapat voucher. Cuma ini kecil banget gitu ya. Vouchernya itu 25%. Itu jadi kalau tadi teman-teman ngambil sertifikasi solution architect, 25%-nya itu kan berarti 25 dolar ya kalau saya tidak salah, atau berapa? 25% dari 150 dolar kayak gitu. Jadi masih kecil banget. Nah, kemudian AWS itu juga punya program namanya AWS Challenge. Nah, AWS Challenge itu teman-teman sebenarnya gampang banget caranya. Teman-teman tuh cuma daftar saja, selesai daftar nanti langsung dapat email, dapat vouchernya. Cuma daftar gitu. Jadi nggak disuruh ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi teman-teman cuma disuruh mendaftar saja. Selesai mendaftar, beberapa detik kemudian akan langsung dapat email kode vouchernya itu yang bisa langsung digunakan. Dan itu 50% biasanya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya program DTS. Nah, ini saya yakin mesti teman-teman sudah tahu sih ya. DTS itu dari Kominfo, nah itu biasanya dapat gratis juga. Nah, tapi yang DTS itu kebanyakan dari yang DTS itu, mohon maaf, yang DTS itu biasanya yang fundamental, yang cloud practitioner gitu ya, itu 100%. Jadi teman-teman dapat pembelajaran selama ya, kurang lebih 3 bulan, kemudian selesainya nanti teman-teman akan dapat voucher 100% full gitu. Jadi nggak perlu bayar lagi. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Atau mungkin kalau beruntung sebenarnya kita malam ini juga membagi voucher juga. Nanti akan kita lihat ketika teman-teman mengisi presensinya. Itu ada sebuah pertanyaan tapi tidak kelihatan pertanyaan. Oke, sebentar lagi kita baca. Oke, itu mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Mbak Jessica Olivia ya kalau gitu. Jadi sebelum bertanya, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Jessica Olivia. Saya izin bertanya nih mengenai cloud computing. Saya bertanya perbedaan antara cloud publik, private, dan hybrid itu apa ya, Kak Dava? Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Oke, Oke, silakan. Oke, baik. Izin langsung menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Jessica Olivia. Untuk perbedaan antara
cloud public, hybrid sama private ya. Oke. Jadi kita kalau misalnya untuk jawaban sederhananya adalah pembedanya adalah pada akses. Jadi kalau di cloud public itu dia adalah cloud atau istilahnya infrastruktur cloud atau layanan cloud yang mana itu bisa diakses oleh banyak orang sekaligus secara publik gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti kayak sosial media. Nah, kita ketahui bahwasanya semua sosial media yang kita ketahui kayak eh, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya itu mereka berbasis cloud computing. Nah, yang mana untuk aksesnya karena kita yang namanya user ya kita bisa mendaftar akun, kita bisa eh, ya melakukan kegiatan yang kita bisa lakukan di sosial media. Nah, itu berarti kita kan punya akses secara umum gitu ya. Kita punya akses, kita semua gitu. Nah, itu adalah contoh cloud public. Nah, untuk cloud yang private, nah itu adalah cloud yang ya sesuai namanya ya dia private. Jadi dia terbatas pada suatu lingkungan gitu. Nah, mungkin contoh saja seperti kayak di lingkungan kampus gitu ya. Nah, di kampus itu juga ada sistem cloud sebenarnya. Nah, yang mana itu kalau untuk kelas kampus berarti otomatis yang punya akses itu adalah orang-orang di kampus aja, mahasiswa gitu ya, atau mungkin ya eh, kampus gitu ya. Nah, itu kan yang bisa mengakses dokumen, yang bisa mengakses berbagai layanan atau mungkin sumber daya yang ada di eh, Google Drive akun tersebut. Nah, itu hanyalah orang-orang yang punya akun Gmail kampus seperti itu. Jadi orang-orang dari luar atau bahkan kita yang mungkin punya akun sendiri tapi akun pribadi, nah itu kita nggak bisa akses. Kecuali kita sudah kemudian dapat izin gitu. Nah itu adalah eh, apa ya akses komputasi yang hanya terbatas pada lingkup tertentu. Lalu yang kedua yang ketiga adalah hybrid. Nah ini untuk hybrid berarti dia sifatnya lebih eh, apa ya? Ya bisa dua-duanya ya. Jadi untuk contohnya mungkin kayak Google Drive gitu. Nah itu kan kita bisa sesuaikan ya. Misalnya nih Google Drive kita awalnya cuma untuk akses pada orang-orang tertentu. Berarti kan kita pas di Google Drive-nya nanti kita sharing untuk aturan share-nya kita kan bisa tentukan aja. Kita masukkan emailnya siapa saja kayak gitu. Jadi itu lebih private. Nah, kalau misalnya ternyata kita butuh untuk share yang kepada yang lebih luas, nanti kita bisa ubah aturannya jadi mungkin siapapun yang bisa punya yang siapapun punya akses linknya bisa buka atau bisa ngedit gitu ya. Nah, itu jadi dia sudah public. Nah, kayak perubahan dua jenis ini itu yang disebut dengan hybrid kayak gitu. Jadi kembali lagi kalau misalnya yang pertama tadi publik berarti dia akses komputasi, akses cloud yang kita semua itu bisa akses bersamaan. Contohnya ke sosial media, contoh yang lebih sederhana adalah kayak Google Drive gitu ya. Google Drive yang kita setting publik, ya atau mungkin seperti itu. Lalu untuk yang private berarti dia hanya terbatas. Contohnya adalah kayak tadi email kampus gitu ya. Itu berarti kan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya akun kampus saja. Yang ketiga adalah hybrid, berarti dia adalah eh, bisa disesuaikan gitu. Jadi dia bisa private, bisa jadi public tergantung pada kebutuhannya saat itu. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu dari aku ya. Apa cukup bisa menjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Oh ya, untuk vouchernya kita akan umumkan di hari Senin. Gabung sama yang Crash 4 kemarin ya, teman-teman. Jadi nanti silahkan diupdate di grup WhatsApp ataupun di Instagramnya Rampung Edu. Nanti akan kita infokan di sana. Hari Senin ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Jadi pertanyaan tadi menarik gitu ya, karena rencananya baru akan kita buka sesi lagi Rampung Edu tentang yang cloud computing gitu. Jadi nanti akan ada sesinya lagi sebenarnya membahas tentang secara khusus gitu ya
bahas tentang cloud computing. Oke. Ini pertanyaannya tadi sudah mengawali gitu ya. Ini kita lebih ke sertifikasinya sebenarnya. Jadi tadi ketika menjelaskan mungkin tidak terlalu dalam karena memang bukan belum ranahnya ke sana. Oke, ada lagi dari teman-teman pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, link presensi sudah saya bagikan di kolom komentar, di kolom chat. Nanti silakan teman-teman diisi. Nanti kami tunggu sampai jam 10, jadi jangan lupa. Terus kemudian sertifikat seperti biasanya akan kita kirim maksimal H+3 email. Jadi mohon teman-teman menuliskan emailnya, dicek lagi benar atau tidak, dan juga namanya, terutama nama dan juga email, karena kemarin ada beberapa teman-teman yang salah menuliskan email, jadi kita ngirim undangan dan kita ngirim sertifikat tidak masuk. Jadi mohon dicek kembali emailnya apakah sudah benar atau belum, seperti itu. H+3, jadi kemungkinan di hari Minggu akan kita kirim ke emailnya teman-teman. Gitu. Dan kemudian sebelum saya akhiri, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi kalau teman-teman sudah tergabung di grup WhatsApp maupun di grup Telegram, itu ketika nanti Rampung Edu mengadakan webinar lagi, itu sebenarnya teman-teman tidak perlu mendaftar lagi, itu karena sudah langsung ikut saja. Gitu. Jadi ketika dari tim Rampung Edu membagikan membagikan link untuk untuk webinar, itu teman-teman tidak perlu mendaftar lagi, jadi bisa langsung ikut kayak gitu. Jadi usahakan tetap stay di grupnya, sehingga nanti kalau ada informasi, biasanya dari tim Rampung Edu kita juga sering share tentang sertifikasi gratis juga, termasuk kemarin yang saat ini masih berjalan itu tentang Alibaba. Nah, Alibaba itu sekarang baru ada program certified profesional, kalau saya tidak salah, itu memberikan sertifikasi gratis tentang cloud computing, bahkan sampai yang tahap profesional. Kan lumayan gitu ya, walaupun mungkin teman-teman apa sih Alibaba gitu ya, atau mungkin saya lebih suka Google gitu. Nah, kita nanti juga akan berusaha ke sana gitu. Kita akan berusaha untuk mencarikan informasi terbaru tentang ada nggak nih sertifikasi tentang teknologi gitu. Tapi sekali lagi mohon maaf, jadi Rampung Edu untuk saat ini tidak membahas sertifikasi BNSP gitu ya. Jadi kami akan membedakan antara sertifikasi internasional dengan sertifikasi dari BNSP gitu ya. Itu nanti akan kita bahas secara terpisah gitu. Kita fokusnya untuk sertifikasi yang global gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang tanya sertifikasi digital marketing BNSP gitu. Nah, kita belum ke sana. Kita pengennya bahas yang versi globalnya gitu. Ya, contohnya kalau digital marketing itu sebenarnya ada juga Microsoft itu juga ada digital marketingnya juga. Kemudian mungkin nanti akan ada beberapa yang kita bahas juga. Oke, mungkin itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa update kelanjutannya di grup WhatsApp maupun di grup Telegram maupun di Instagram kami. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Dava yang sudah membersamai kita ya malam ini. Tadi diskusinya cukup menarik sekali sebenarnya tentang sertifikasi ini. Jadi sertifikasi solution architect ini, kalau teman-teman tahu, itu salah satu sertifikasi yang paling banyak dicari gitu. Jadi ada Google, kemudian ada Microsoft, kemudian ada AWS. Nah, itu dia adalah salah satu sertifikasi yang mempunyai nilai tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman punya sertifikasi ini, itu nanti kalau kita mungkin bilangnya lebih pede gitu ya, lebih pede.
Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa sertifikasi ini bukan dewa gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman saya sudah punya sertifikasi solution arsitek, artinya saya sudah dewa. Nah, sebenarnya enggak juga itu. Ada beberapa orang yang sudah punya sertifikasi, tetapi ketika disuruh untuk nge-lab gitu ya, untuk hands on ternyata tidak bisa itu. Ya artinya adalah sertifikasi hanya sertifikasi itu. Sertifikasi itu tidak membuktikan bahwa tidak selalu gitu ya, tidak selalu membuktikan bahwa orang tersebut bisa menjadi dewa gitu ya, atau sudah banyak sertifikasinya, kemudian dia, saya sudah dewa gitu. Tapi nanti akan ada beberapa hal yang membedakan kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Oke, mohon maaf semuanya. Sepertinya tadi internetnya bermasalah, jadi saya akhiri. Selamat malam teman-teman semuanya. Jaga kesehatan karena katanya COVID baru naik lagi gitu ya. Jadi jangan lupa pakai masker. Terutama yang teman-teman yang ada di Jakarta, gitu katanya Jakarta sekarang baru ada varian baru. Ya. Saya akhiri, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Kita ketemu lagi di tanggal 28 Desember. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Dav. Jangan lupa presensi ya, teman-teman. Nanti dicek lagi emailnya. Terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan.